Ditanya sama Allah, hei hambaku, pilih. Semua keinginanmu aku kabul tanpa terkecuali. Cuman satu yang tidak akan dikabul. Tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Pengen? Enggak. Ganti perjanjian selanjutnya. Semua yang kamu minta enggak akan dikabul. Pokoknya dijamin seumur hidup menderita, nelangsa. Satu yang Allah janjikan cuman satu. Disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Berarti meskipun tadi kita sudah menuliskan, membayangkan macam-macam, dan itu boleh ya, asal yang baik-baik. Pengen kaya boleh, apalagi kalau kayanya pengen berangkatin orang tua haji, amin, semoga jadi kaya beneran ya. Pengen pinter, bagus, biar ilmunya bisa membantu masyarakat, mencerdaskan umat, tambah bikin dekat sama Allah, bagus, semua boleh. Pengen viral, boleh, asal dengan viralnya, keviralannya dijadikan alat hanya untuk mengenalkan Allah, bukan mengenalkan dirinya sendiri. Ya, tuh, ya. Nah ini tadi kita sepakat berarti aslinya ya, yang paling kita pengen, bahkan tadi kita sepakat bahkan rela kehilangan keinginan kita yang lain asal mendapatkan surganya Allah. Ya gitu ya. Tapi satu izin, kabar buruknya kita itu kalau mau jujur tidak cukup kenal sama diri kita sendiri. Ya. Waktu itu sering ditanya, siapa yang tahu berapa jumlah giginya di dalam mulut, angkat tangan. Ada yang jawab 2. Hah? 32. Oh, ekspresif sekali ya. Waktu itu soalnya ada yang jawab 2, tapi tinggal 2 kok. Ya, emang gampang kalau udah nenek-nenek gampang gitu. Ya. Berarti itu aja nggak tahu ya, apalagi panjang usus, jumlah rambut, apalagi nasib 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tahu tidak? Berarti aslinya jangankan masa depan dan harapan, tentang diri kita sendiri saja kita tidak tahu, betul? Nah itu kabar buruknya. Kabar baiknya tadi, kita ini diurus oleh yang maha tahu. Ia tahu apa yang paling terbaik untuk kita, harus diuji dengan cara apa saja, harus bertemu dengan siapa saja, harus mengalami episode hidup apa saja, Allah tahu. Dan ia nggak mungkin dengan sengaja menjauhkan yang baik atau mendekatkan yang buruk, mustahil. Allah nggak jahil, Allah nggak zolim, ya. Seluruh keputusannya baik. Nah, tapi ketika kita yang tidak tahu, lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, aduh sempurna itu kepahitan. Ya. Lalu dengan modal itu, bismillah, seharusnya menjadi tenanglah kehidupan kita, karena menyadari tadi diurusnya oleh yang maha tahu dan maha baik. Siapa yang tadi kesini naik kendaraan umum, angkat tangan. 08. Bu, 08 kenal nggak sama yang nyupirinnya? Enggak. Tapi karena kita tahu dia adalah driver angkot profesional, sialan. Punya SIM, tahu nggak dia punya SIM? Bahkan nggak tahu ya. Tapi tenang weh, karena bismillah lah dia mah udah bisa narik angkot, ya. Atau naik pesawat kadang-kadang ya. Kok kamu tenang naik pesawat? Cenah pilotnya profesional. Cenahnya orang Indo teh ya. Cenah itu. Cenah. Emang nama pilotnya siapa? Nggak tahu. Masa pendidikannya dia bagus gak nilainya ketika belajar ngendarain pesawat? Lebih nggak tahu lagi. Terus kok bisa tenang? Kan cenah profesional. Ya. Masya Allah. Maka kalau misalkan dengan itu saja kita bisa tenang sama makhluk itu teh, ya. Masa ketika di hidup kita diurus oleh yang penggenggam segala-galanya, kita bisa-bisanya meragukan dirinya. Kita aja kalau punya teman yang butuh bantuan, tapi dianya ngeremehin kita, datang ke rumah ibu pengen pinjem duit, Bu, sebetulnya saya ada kebutuhan, perlu untuk uang pangkal anak. Tapi muka ibu kelihatannya susah ya Bu. Ibu kok kelihatannya kayak krismon gitu, nggak punya duit.
Saya jadi ragu ibu teh bisa nggak sih minjemin saya? Kira-kira dipinjemin atau diusir? Ya, nyadar nggak kadang suka gitu tahu ke Allah ya. Dikira teh nentuin takdir terbaik buat kita teh sulit gitu buat Allah teh. Nggak sama sekali. Ya. Maka ambil dari kisah ini ya. Ini salah satu kisah yang memukau di dalam Al-Quran, walaupun begitu banyak ya, luar biasa. Surat ke-18, surat apa? Dibaca tiap malam Jumat, hari Jumat, Al-Kahfi. Berapa ayat itu teh? 110, bagus. 110. Di dalamnya ada kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan guru beliau, siapa? Khidir, ya. Sebagian ulama menyebutkan Nabi, ada juga yang menyebutkan bukan Nabi, tapi jumhur lebih menyebutkan beliau Nabinya Allah, ya. Kan di ayat 60 sampai 82, berapa? 60 sampai, mudah-mudahan minimal udah pernah baca terjemahannya, ya. Kan mereka tualang nih. Terus Nabi Musa kan komplain tentang 3 hal kepada Nabi Khidir. Ada 3, ngelobangin perahu, anak kecil dibunuh, sama mereka tidak dijamu di suatu kota, tapi malah membangun kembali ulang rumah anak yatim. Ya, saya pengen fokusnya ke yang nomor 2 dulu aja. Ya, ditanya dong langsung, kenapa engkau membunuh anak kecil tanpa dosa? Ya, di akhir perjalanan barulah dikasih tahu, ini kehendak Tuhanmu. Allah, ini kehendak Tuhanmu, karena nanti anak ini akan murtad ya, keluar dari Islam dan akan mengajak sekeluarganya melakukan hal yang sama. Yuk kita lihat 2 skenarionya ya. Satu. Si anak kan meninggalnya berarti belum akil balik, belum punya dosa. Si anak ke surga nggak? Ke surga, ada belum punya dosa. Ya. Oke, yang kedua, si ibu, anggaplah dari waktu si anak wafat sampai si ibu wafat, misal selisih 40 tahun, ya. Dan selama 40 tahun si ibu tidak ada satu malam pun di mana dia tidak menangis, selalu nangis tiap malam, menangisi kepergian anaknya. Tapi beliau masih beriman, beribadah, bertauhid, yakin ini kehendak Allah dan yakin pasti akan ketemu lagi dengan putranya kalau ke surga. Maka beliau wafat dengan keimanan seperti itu dan dengan beribadah. Wafat, ujung-ujungnya ke surga nggak mati beriman? Surga. Kalau nyampe surga ketemu anaknya lagi nggak? Ketemu, ya. Yang repot kan berangkatnya bareng, tapi tujuannya beda. Sama-sama dari Damri sini nih, yang satu ke Halim, yang satu ke Soekarno-Hatta, repot, ya. Berangkat bareng. Mendingan berangkatnya beda, tapi tujuannya sama, betul? Ya. Terus bandingin sama skenario yang kedua. Anggaplah si anak tumbuh tinggi, besar, jadi tokoh, kaya, konglomerat, punya kekuasaan, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama orang tuanya. Viral, plus anaknya centang biru, misalkan. Ya. Misal ya. Tapi sekeluarga murtad ke surga nggak? Ya. Maka dengan skenario tadi lihatlah ya, insya Allah. Ketika akhirnya si ibu bertemu dengan anaknya di surganya Allah, oh aku yakin ada hadis riwayat sing izin nanti koreksi ya. Saya ingat isinya tapi lupa riwayatnya. Seingat saya dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Al-Qamaqala Rasulullah SAW mengingatkan yang artinya kalau ada orang yang seumur hidupnya mengalami kepahitan, lalu dia dicelupkan ke dalam surga, ia akan berkata, aku tidak pernah melihat kepahitan sama sekali seumur hidupku. Saking nikmatnya surga. Dan neraka itu akan ada orang yang seumur hidupnya merasakan kebahagiaan, dicelupkan barang sejenak ke dalam neraka dan dia akan berkata, aku tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Ya, saking perihnya neraka. Kapunten ya, petani aja rela panas-panasan di sawah sampai geheng berbulan-bulan. Tahu istilah geheng nggak? Tahu ya. Yang penting paham ya. Panas-panasan di sawah 4 bulan demi panen yang kadang cuma 1 pekan. Apakah ada nanam 4 bulan panennya pun 4 bulan terus berturut-turut? Nggak ada, demi Allah. Ya.
Masa kita tidak rela? Yuk agak capek sebentar di dunia demi surga yang abadi. Audisinya sebentar, tapi ganjarannya abadi. Masa iya kita rela-relain mau tuker nikmat yang sebentar, tapi malah ditukar dengan siksa yang abadi, dengan ngejarin hawa nafsu terus. Ya, lihat ya. Saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surganya Allah, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Meskipun Allah tahu ini akan menyakiti hambanya. Tapi kalau itu akan membuat dia hambanya tambah dekat ke surganya Allah, Allah lebih ridho lakuin itu. Yuk punten. Jujur yang sekarang sedang ngerasain gak enak hidup teh. Asa udah ibadah, asa udah sholat, udah sedekah, udah ngaji, udah ke majelis taklim terus-terusan. Tapi hidup masih gak enak demi Allah. Kepahitan itu yang bisa jadi membuat teteh, ibu semua tambah dekat ke surganya Allah. Ya. Jadi jangan alergi sama kepahitan. Sok ya. Yang kira-kira bikin orang pada sakit, diabetes, ya, stroke, pembuluh darah tersumbat, jantung kolonel. Hah, salah ya. Oh udah ganti. Masya Allah ya. Punten, itu kira-kira mereka sakit kayak gitu karena makan enak atau karena makan sehat? Bukan berarti nggak boleh makan enak ya. Tapi kadang yang menurut kita enak teh bisa jadi penyakit. Betul? Ya. Maka sekali lagi jangan alergi sama yang pahit-pahit. Ya. Jamu menyehatkan tidak? Rasanya pahit. Ya. Udahlah tenang aja. Gula enak rasanya? Manis ya, tapi bisa bikin sakit gula ya. Meskipun kita bisa banyak belajar dari gula ya. Belajar apa dari gula? Ilmu ikhlas. Karena gula itu ketika kopinya kepahitan, yang disalahin gula. Gulanya teh kurang banyak. Ketika kopinya kemanisan, yang disalahin gula teh kebanyakan. Ketika rasanya udah mantep, yang dipuji kopi ini emang mantep nih memang. Ya. Martabak manis jadi manis karena dikasih. Kenapa tidak disebut martabak gula? Giliran sakit, penyakit, diskriminasi si etamanya. Apa gula pundung gitu? Saya mah rek jadi pahit weh. Enggak. Sok belajar ya di gula. Ya, tidak ingin menonjolkan diri. Tanaman, pohon, buahnya jadi manis, batangnya jadi kuat karena di dalamnya ada akar yang menancap. Ya, kalau tidak ada akarnya tidak menyerap nutrisi, bisa berbuah nggak? Enggak. Tapi kalau dipuji, yang dipuji buahnya manis, tidak dipuji akarnya yang hebat. Kalaupun akarnya menonjolkan diri, dipotong, ya, karena ngalangin jalan. Ya, coba ya. Apapun yang berusaha pengen nonjol tuh emang kurang baik memang ya. Apa saja contohnya? Ambeien, bintitan, bisul, ambeien, wasir sama saat ya. Wah itu yang nonjol-nonjol nih nggak enak ya. Insya Allah. Jerawat, aduh ya. Sudahlah ya, sudah ada perannya masing-masing ya. Tapi begitu tadi ya, jangan alergi sekali lagi sama yang pahit-pahit ya. Karena bisa jadi gara-gara itu tambah dekat sama Allah. Ya. Coba waktu Nabi Yusuf alaihi salam dibuang sama saudara kandungnya sendiri ke sumur, kira-kira beliau sedih nggak sih? Sedih. Tapi kalau nggak dibuang ke sumur, ada takdir beliau berangkat ke Mesir sampai jadi petinggi Mesir. Mungkin beda cerita. Ya, jangan alergi. Ya, apalagi ingat. Allah itu nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah itu yang penting nyuruh kamu nurut, kamu gerak, takdir urusan Allah. Udah. Ya. Nih contoh ya. Ibunya Nabi Isa siapa? Bunda Maryam. Kan tiba ya. Nih contoh ya. Ibunya Nabi Isa siapa?
Bunda Maryam, kan tiba-tiba Bunda Maryam, kan tiba-tiba Bunda Maryam, kan tiba-tiba di hadapan dianya, ya. Kalau di zaman kita karena ngomonginnya pas nggak ada, jadi pas orangnya datang ditunjuknya nggak pakai tangan, pakai bibir. Hati-hati ditampol. Hati-hati ditampol. Hati-hati ditampol. Hati-hati ditampol malaikat. Ya, seperti itu. Udah dijulitin, ya namanya wanita. Hati-hati ditampol malaikat. Ya, seperti itu. Udah dijulitin, ya namanya wanita. Hati-hati ditampol malaikat. Ya, seperti itu. Udah dijulitin, ya namanya wanita.
Ya, kurang. Karena setan bisa jadi lebih apal ayat Al-Qur'annya. Kata Allah di Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum lazidanakum. Lanjutan ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, kalau dia kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi yang diancam azab teh bukan yang maksiat doang, Bu. Tapi juga yang sok-sok amnesia sama nikmat dari Allah. Segitu banyaknya pura-pura nggak kelihatan, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ingat waktu saya cerita ada mahasiswi di Singapura, loncat dari apartemennya lantai 14, langsung menemui aspal di bawah, jadi manusia geprek ya. Ketika diselidiki oleh polisi di kamarnya, ketemu buku diari yang suka ada gembok kecilnya gitu, tahu nggak? Ya, cuman nggak tahu nggak digembok atau nggak peduli juga sih sebetulnya. Ya, akhirnya setelah dibaca, dapatlah kesimpulan alasan dia bunuh diri. Ternyata karena apa? Karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ada bacanya di majalah waktu itu, kisah nyata. Ya. Ketika ditanya orangnya seperti apa? Oh, sekolahnya rajin, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan. Apa berarti yang kurang? Nilai juga bagus. Oh, yang kurang apa? Satu, Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Mulut orang dijadiin standar kebahagiaan. Ya. Karena ketika diledekin, ih jangan temenan sama dia, jerawatan, loncat. Ngapain saya hidup diledekin terus kayak begini? Ya. Padahal anggaplah satu dunia muji, apakah syarat masuk surga adalah dengan jumlah pujian orang? Enggak juga. Sehingga ini juga ngedorong ya, bahwa oke, semua orang bisa belajar adab, semua orang bisa belajar akhlak katanya. Sampai ada yang berkata, ah saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hati saya dihijab. Gitu ya. Tapi kita lihat di negeri yang katanya lebih maju seperti itu, kalau misalkan dapat akhlaknya tidak dapat taat kepada Allah, tidak dari takwa, akidah yang benar dan syariat yang dijaga, ada masalah apapun pengen mati rasanya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Maka tadi ya, sampai mana tadi? Kita sampai di bahasan, jerawat. Iya, jangan alergi dengan kepahitan, dan juga tadi bahasanya tentang jerawat dan hal-hal yang nggak pahit, dan juga tadi ya, cara paling mudah bagi setan buat gugurin pahala kita habis ngaji kayak gini. Susah nih bagi setan habis ngaji kita langsung ngerampok bank rame-rame, susah ya. Tapi paling dikasih was-was, lalu tuh coba lihat, masa kamu cuma dapat 100.000, yang lain 500.000. Tuh coba lihat, kamu mah naik angkot, yang lain mah naik mobil pribadi ya. Padahal ada orang yang ngelihat kita jalan sambil merenungi, ya Allah dia mah punya kaki, aku mah nggak punya. Ya. Terus seperti itu. Ya, hati-hati ya. Padahal aku yakin Allah sudah menyampaikan kan, inna kaida syaitona kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. An-Nisa ayat 76 ya. Jadi bahkan tipu daya syaitan itu, was-was syaitan itu baru jadi kuat kalau apa coba? Kalau kita ladenin. Kalau diapain? Contoh ya, ibu ada masalah kesal sama suami, terus ngapain? Ah udahlah ikut reunian aja. Di reuni ketemu mantan, aduh ya. CLBK, tahu CLBK? Cepat lari bau kentut. Bukan ya, anggaplah anak itulah ya. Tadinya kita biasa aja, tapi mulai ternyata ada modus selanjutnya ya. Jam 3 malam ada WA. Assalamualaikum ukhti. Udah baca itu mah ya. Awalnya gitu dulu, soleh gitu ya. Itu biasa ya, playboy syariah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum ukhti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tahajud ya. Iya, elah. Kebaca, brother. Dibalas lagi sama si ibu. Iya nih aku juga lagi ruku. Tambah reject. Masya Allah. Ya udah aku tungguin, aku udah tasyahud akhir ya. Iya, elah, nggak ada habisnya. Beres sholat, lanjut kan. Suami kamu nggak marah aku ngechat? Ya.
Dia mah emang suka sibuk sendiri, mulai cerita aib suaminya kan. Mulai cerita. Ya enak ya di WA doang, besok makan siang yuk. Aduh. Rujit, apa rujit? Rusak melejit. Kalau udah kayak gitu ya. Punten. Lebih mudah mana? Kalau dari awal dia assalamualaikum ukhti langsung diblok, aman tuh Bu, selesai. Belum timbul rasa, belum ada nyaman coba. Yang bikin jadi berat apa? Diladenin. Jangan diladenin, udah beneran. Atau punten nih ya, contoh yang lain. Laki-laki sendirian dalam kamar, gak punya istri, jomblo, syahwat bangkit, pegang handphone, internet kenceng, kuota banyak, rusak itu mah urusan ya. Tapi kalau langsung ditaruh itu handphone, pergi keluar main bola kayak main badminton kayak bantuin tetangga pindahan kayak ya. Kok tetangganya nggak ada yang pindah? Suruh pindah bang, pindah. Jangan tinggal di sini lah, udah pindah aja. Nggak segitunya ya. Tapi benar kalau dialihkan, pulang capek, mandi, sholat, tidur, udah besok udah sibuk kerja lagi, selesai urusan. Ya, hari itu tutup buku. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu aja. Ih ada videonya 1 jam, 1 menit dulu aja. Waduh berat teman. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi benar jangan diladenin. Sisanya kita ingat-ingat lagi kebaikan Allah ya. Kayak gini nih renungannya sederhana. Ini kita lagi nafas Bu ya. Dulu ingat nggak kelas 3 SD? Ternyata katanya kita butuhnya oksigen, tapi ternyata yang beredar di bumi itu udara nggak cuma oksigen, ada macam-macam ya. Ada nitrogen. Sekarang mulai banyak buka cabang di pom bensin tuh, isi nitrogen gitu ya. Seperti itu. Tapi kan persentasenya gitu, nitrogen 78 atau 79%, oksigen 20 atau 21%, 1% sisanya gas-gas yang lain, ya. Tapi tubuh kita butuhnya oksigen doang. Ini nggak ada tulisannya, nih udara yang berterbangan, bercampur tuh, ada aroma tukang nasi goreng, ada aroma kelek batur, hitut segala macam ya. Ikut kehirup ya. Gimana ceritanya si tubuh teh tahu yang diambil teh oksigen doang, entah gimana itu. Gimana ngaturinnya? Ya. Ternyata waktu SMA baca buku biologi saya teh. Buku SMA nih. Katanya di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Dan si Hb ini hemoglobin secara kimia lebih mudah berikatan dengan O2 karena biloxnya 2+. Kalau oksigen kan -2. Jadi seri itu netral, lebih mudah berikatan daripada dengan kandungan yang lainnya. Maka meskipun kita ngirup macam-macam, masuk ke bronkus, bronkeolus, alveolus, ketemu sama darah, dijemput masuk ke paru-paru, yang keambil sama darah adalah oksigennya doang, karena si Hb-nya hanya bisa mengikatnya kepada oksigen. Coba, siapa yang ngaturin? Tanpa mikir, kadang sambil maksiat. Apa kalau lagi maksiat di stop dulu sama Allah gitu napasnya? Enggak. Karena ada orang-orang soleh terdahulu ketika ditanya, siapa Allah bagimu? Ia menjawab, ialah yang memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Ya. Itunya. Ya. Kayak makan, ya. Kan prosesnya rumit sekali itu. Dari selesai dikunyah, diremas-remas di dalam lambung, yang bagian yang sulit untuk dicerna, Allah membuat manusia bisa menghasilkan asam lambung secara otomatis, ya. Masuk ke usus, vitaminnya diserap, nutrisinya, ya. Lalu yang sudah diserap dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh, semuanya. Coba kalau suruh ngurus sendiri, habis makan teh padang diem. Lagi ngapain? Bentar kok. Tadi saya butuh vitamin A habis makan wortel. Ini wortel pas nyampe usus. Bentar, vitamin A-nya saya isep dulu ya. Nah, bentar, tinggal diarahin ke mata, diajak ngobrol sih, jadi melenceng. Ya. Misalkan, repot tidak? Enggak, demi Allah terjamin. Ya. Demi Allah terjamin. Bahkan sambil maksiat juga tetap aja. Apa ibu makan wortel keluar wortel, Bu? Enggak kan? Tetap diserap kan nutrisinya. Padahal ketika penyerapannya itu mungkin sambil maksiat, mungkin sambil ngelihat yang Allah nggak suka, angger udah jadi. Ya.
Kalau sedang berbadan dua tetap diaturin. Ini yang buat ibunya, ini yang buat si janinnya. Akhirnya janin juga tetap tunggu. Ya, janinnya lahir, udah nggak ada susunya, misalkan ada sapi, ya, sok sapi makan apa? Rumput. Jadi susu bu, coba ibu makan rumput, pahit ya, jadi penyakit. Dan ternyata susu yang di Indonesia, sapinya nggak di Indonesia, di luar, di New Zealand dan di jauh, ya. Nyampe, weh. Sok mana yang lebih hebat? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya ya, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nggak gantol di sapinya ya. Digocek ya. Punten ya. Insya Allah. Enggak lah, tenang aja. Diaturin dulu semua. Capek-capek suzon ke Allah tuh. Nih, sok ya, selama ini seumur hidup pernah nggak ngalamin hal yang menurut kita teh ini paling tepat buat kita dan terkabul, tapi malah nyesel. Tahu gitu nggak ambil keputusan ini, pernah? Pasti. Atau pernahkah ngalamin sesuatu yang ya Allah udah mintanya bukan ini, kenapa malah ini yang terjadi? Tapi di suatu ketika beberapa tahun kemudian, alhamdulillah lu waktu itu untung aja. Pernah ngalamin? Kalau mau dikumpulin mah banyak tahu itu. Ini yang terbaru ya, cerita pribadi. Ceritanya kemarin teh pindahan rumah, belum beres semua ya. Tapi karena ya namanya agak ke dalam, rumah teh becek, depannya masih tanah semua ya. Tapi kalau pengen ngundang, wah kayaknya nanti pada becek, kasihan orang teh ya. Ya udahlah, yuk hitung-hitung sekalian biaya untuk diaspal atau minimal dicor. Kehitung, akhirnya lumayan biayanya. Ya udah, kita coba yuk mulai kerjain. Cari tukang, biasanya suka ada tukang nyariin kerjaan. Ada yang bisa dikerjain nggak? Pas ini butuh, malah lagi pada punya kerjaan semua. Jadi nggak ada yang bisa ngerjain. Nggak lama kemudian, ketika udah tawakal sama Allah, pagi-pagi buka gerbang teh, ada bapak-bapak pakai rompi datang. Ucapin salam, ngobrol. Dari mana Pak? Dari Pemkot. Nih hari ini mau ngaspal jalan sampai sini. Kata Allahnya teh, ya Allah, coba tuh udah keluar ngaspal sorangan, ya habis berapa juta, besoknya ditimpah sama yang lebih bagus. Insya Allah. Kata Allahnya teh mungkin, pengen benerin jalan, pengen gratis nggak? Tenang, dibikin we orang-orang jadi pada tukangnya lagi pada ada kerjaan. Jadi akhirnya gitu. Tenang, beneran. Ada aja. Ya. Dan ada guru kami berpendapat hal-hal itu tuh seiring, dan memang logis sih, betul ya. Seiring dengan kuatnya keyakinan kita kepada Allah. Bayangin ada cerita kayak gini di zamannya Umar ya. Waktu itu kan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini baru bisa dibaca tadi di kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir ya. Tentang lautan dan sungai. Nah, waktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan, ya beliau di Madinah ya. Lalu diutuslah satu orang jadi gubernur kan di Mesir, namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi di situ ternyata penduduk Mesir punya kayak masih ada kesyirikan ya. Mereka bilang kalau di bulan-bulan tertentu dengan tanggalan kalender Kibtiyah ya, orang Kibti. Jadi kami itu harus mencari gadis perawan, dipakaikan pakaian dan perhiasan terbaik, lalu minta keridhaan orang tuanya untuk ditenggelamkan di Sungai Mesir. Sungai Nil, mohon maaf ya, Sungai Nil yang ada di Mesir. Yang nanti dengan itu nanti akan membuat Sungai Nil itu tetap mengalir. Oleh Amr bin As dikoreksi, enggak, di dalam Islam enggak ada yang kayak begitu. Ya, sungai ngalir dari Allah. Ya. Tapi ketika enggak dilakuin, beneran kering itu Sungai Nilnya. Ya. Akhirnya jadi sedikit, biasa deras dan untuk penghidupan masyarakat kan. Lapor dong ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ngirimin balasan. Perintah kepada Amr bin As radhiyallahu anhu untuk melemparkan surat yang nanti perintahnya surat itu tolong lemparin ke Sungai Nil. Dibaca dulu sama Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Isi suratnya adalah surat dari Umar Amirul Mukminin, hamba Allah, untuk Nil, hamba Allah juga.
Jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka berhentilah mengalir selamanya. Tapi jika engkau mengalir karena Allah, maka alirilah sungai ini. Ya. Lemparin ke sungai. Deres lagi lu, Bu. Deres lagi yuk. Ya. Jadi kadang kategori kami menceritakan bahwa kejadian-kejadian yang akhirnya bikin sesuai keinginan kita itu memang seiring berjalan dengan yakinnya kita ke Allah tuh kayak gimana. Karena yakinnya mereka ke Allah tuh luar biasa. Kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh Masya Allah. Ada aja di zaman dulu mah. Dan bersanad semua ya. Nggak asal sekedar dongeng. Tolong dibedakan. Ada yang namanya qasas. Ada yang namanya satir. Asatirul awwalin. Ya. Satir tuh dongeng. Ya. Kelinci, kancil mencuri ketimun. Ya. Timun mas gitu-gitu ya. Dongeng, kejadian nggak? Enggak, ada cerita rakyat tuh ya teman. Tapi kalau kayak tarik sejarah, Qasas, jamak ya, jadi nama surat juga di surat 28 surat Al-Qasas ya. Itu semua kisah-kisahnya kejadian nyata pernah terjadi ya. Maka itu Masya Allah ya. Punten. Karena bisa jadi selama ini kalau ada keinginan kita yang belum dikabul, punten, kita nyawa meureun belum yakin. Enggak kok, saya minta. Kapan minta ke Allahnya? Langsung ketika masalahnya datang atau setelah WA sana sini dulu nggak ada yang bisa bantu baru nyari Allah, sok jujur. Ya. Atau ginilah, ibu sakit kepala nyari paramek dulu atau berdoa dulu ke Allah. Jujur Pak. Padahal ibu sembuh karena paramek atau karena Allah. Ya. Punten ya, mau dileg-leg satu kardus itu paramek. Kata Allah nggak sembuh nggak, Bu? Enggak. Yuk yakin ya, istilah. Kita nggak punya alasan untuk ragu sedikit pun kepada Allah. Ingat yakinnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu beliau udah membela kebenaran, tapi harus masuk ke dalam api. Beliau kira-kira tahu tidak kalau api itu panas? Tahu ya. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya mati, nggak usah pakai api ini juga mati. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau gunung meletus, mau meteor jatuh, nggak akan mati kata Allah. Ya. 3, kalau udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, pasti Allah balas dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Tak ada keraguan tentang itu. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu bisa membakar dan panas. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Ya. Dan kitanya kali yang nggak yakin ya. Padahal ada asli. Kalau ingatnya ke arah Allah dengan segala macam nikmat kebaikannya, pasti kau cinta. Insyaallah ya. Ke makhluk aja bisa cinta. Masa tidak bisa cinta ke pencipta makhluk? Kadang teh orang aneh ya. Suka, wih luar biasa ini lukisan. Otomatis kagum nggak dengan yang bikin lukisannya? Harusnya bisa otomatis kagum ya. Tapi kadang kita kagum sama ininya ya. Nah ini dengan alam segitu indahnya, segala macam kebutuhan kita yang terpenuhi, terus tidak kagum dengan penciptanya kan agak gimana juga ya. Tenang aja ya. Sama pokoknya kadang ngelihat orang, ngelihat sesuatu yang mengagumkan, ngucapnya apa? Masya Allah, tabarakallah. Dari Allah lah semuanya ya. Nih, datang ke sini pengen apa? Tuh, ketemu nih. Jangan ngaji ya. Bukan ketemu Koko kan? Ngaji atau foto? Kalau ngaji berarti nggak ada foto ya? Masya Allah. Masya Allah. Nggak, soalnya begini, yang sedang bicara ini pun tidak bisa menyelamatkan bunda-bunda ke surganya Allah. Jangankan menyelamatkan orang lain, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Ya. Nah ini kita sedang menjadi ujian satu sama lain. Ya. Ini kalau dari sudut pandang sayanya, kapan ini sukses ini pengajian? Bukan ketika makin banyak yang datang, ketika makin lillahi ta'ala kepada Allah. Kalau gara-gara ramainya niat saya geser, bisa jadi ibu pulang dapat manfaat, saya yang dibakar hidup-hidup di neraka gara-gara salah niat.
Ya. Undangnya ke sini. Kalau niatnya ngaji, mau siapapun yang bicara, mau yang bicaranya nggak datang, kalau niatnya beneran ngaji, semua tetap jadi amal soleh. Ya. Tapi kalau niatnya ya selain ngaji, ya kan, insya Allah ya. Hati-hatilah lurusin niat ya, Bu. Bu, insya Allah. Saya penutup masuk ke survei saya mah ya. Ngerjain ibu-ibu sebetulnya mah ya. Nanya Bu ya, boleh Bu? Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Enggak ada, udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak bisa, kerutan nggak bisa bohong. Bu. Apa mau muncul dipakein solasiban gitu yang bening? Nggak bisa. Dan tidak perlu sibuk menjelaskan. Ih si Koko mah nggak tahu. Waktu ibu muda pakai seragam SMA lucu tahu. Pasti. Ibu pengen tambah lucu, pakai lagi seragam SMA-nya sekarang ya. Nah, dan salah satu yang unik dari ibu-ibu itu harus saya tanyakan di sini juga, Bu, kenapa kalau foto tuh nggak bisa satu kali? Hah? Oh takut gagal atau angelnya? Sok coba foto ya. Udah mah fotonya kasihan ya Allah, nahan nafas semuanya ya Allah. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, kurang oksigen. Enggak, saya mah kasihannya sama yang moto tuh, ngodet. Mang, tolong jangan gendut ya. Kumaha carana Bu? Aneh licik orang yang makan banyak dia, yang diomelin yang moto. Foto ya, cobain foto ya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 udah sempurna senyumnya. Ibu perem sorangan, diulang wah. Baik, kita turuti ya. Mari kita ulang 10 orang yang sama, yang moto sama, kamera sama, sudutnya sama. Ya. Cepretan yang kedua, yang 9 perem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunia yang salah. Ya. Bu, ibu pergi seharian jalan-jalan, foto banyak nggak? Nyampe rumah dilihat dong di galeri. Ternyata kan ada 273 misalkan ya. Itu diposting semua nggak Bu? Berarti harus diseleksi dong. Ya, yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Nah, yang dihapus yang ibunya jelek. Meskipun yang pas ibunya jelek, yang lain pada cantik loh. Insya Allah. Pantesan dulu berkorban harus yang jantan. Ya, karena begitulah betina. Jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah ya. Alhamdulillah. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Karena sepengen-pengennya laki melahirkan kan nggak bisa, nggak ada rahimnya. Dan kuat ya, orang bilang laki-laki itu kuat. Padahal wanita kayaknya kalau menahan sakit lebih kuat ya. Potensi paling sakit laki-laki secara fisik itu hanya patah tulang. Kalau wanita lebih sakit apa? Melahirkan. Dulu pernah ceritain orang medis, melahirkan itu katanya 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang. Tapi ada di sini yang udah ngelahirin lebih dari sekali? Banyak ya. Padahal ada nggak yang dulu pernah berkata ketika lahiran pertama, ih amit-amit saya emang nggak mau lagi. Ya, nggak semua ya, tapi pernah dengar ada yang gitu. Tapi tetap jadi lagi. Ya. Insya Allah nggak apa-apa ya. Kalau laki-laki yang suruh ngelahirin kayaknya mah nggak akan kuat. Untuk menyempurnakan kita sempurnakan tutup dengan doa ya. Mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Kau yang nomor satu berkuasa di hati kami ya Allah. Dekatkan kami dengan para sahabat, guru, ilmu, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima taubat kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Anugerahkan tempat terbaik untuk mereka. Izinkan kami jadi pahala jariah bagi mereka. Dan terimalah amal salih mereka ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan diri ini tergelincir kepada kemaksiatan ya Allah. Bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Berkahi dan muliakan semua yang menjadi jalan ilmu bagi kami ya Allah. Para guru dan angkat tinggi derajat mereka ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan teteh yang dirahmati Allah. Izin tadi minta disampaikan dari tim juga, atas izin Allah telah terbit kembali buku Perjalanan Mencari Allah tentang kebesaran Allah, menceritakan dari waktu yang masih di keluarga Tionghoa, tumbuh di sekolah Katolik, sampai yang di Thailand, sampai yang sekarang. Alhamdulillah dijadikan buku, mudah-mudahan ada yang kebaikan yang bisa dipetik di dalamnya. Nah, di luar insya Allah bisa digapai, bisa didapat di adiknya Koko. Maka mohon doanya mudah-mudahan bisa jadi amal jariah. Selanjutnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan, murni datangnya dari diri ini. Tolong dimaafkan dan dikoreksi dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kembalikan dulu pada saat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu ya. Assalamualaikum.